Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Aini Rizkoh, founder dari TBM Avicenna Malang. Ikan sepat tak punya sengat. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat. Dan sahabat TBM Avicenna dimanapun berada, sehat dan bahagia selalu ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin berbagi tentang strategi penguatan literasi. Dan untuk materi terkait dengan strategi penguatan literasi ini, mohon izin kami berbagi di dalam komunitas ya, atau dalam forum TBM yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga saya mohon izin untuk menggunakan ya, untuk membagikan terkait dengan materi strategi penguatan literasi. Terima kasih. Strategi penguatan literasi. Strategi yang pertama yang bisa digunakan dalam penguatan literasi ya, yang pertama adalah melalui pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Di antaranya yang pertama adalah dapat menyediakan teks cetak yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kata, kalimat, dan teks berfungsi. Yang ketiga, mendorong interaksi antara guru dan siswa dengan cara menciptakan lingkungan kaya teks bersama-sama. Nah, tentu saja di sini juga ada bahan-bahan pendukung literasi ya, ataupun di sini berupa bagan ya, bagan-bagan pendukung literasi. Di antaranya adalah grafik binatang dengan gambar binatang dan namanya, kemudian juga bisa juga grafik alfabet, bisa juga grafik berupa angka-angka. Selanjutnya adalah bagan fungsional untuk komunikasi kelas. Merupakan tanda atau label yang berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi, contoh jadwal harian yang dipasang di kelas. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami pemetaan kegiatan kelas setiap hari. Selanjutnya adalah bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Di sini bahan kaya teks ya. Yang pertama adalah pengatur grafis yang digunakan oleh guru dan siswa untuk menyusun struktur cerita. Yang kedua adalah karya yang dibuat selama kegiatan menulis interaktif. Yang ketiga, kegiatan menceritakan kembali oleh siswa dan dicatat oleh guru. Yang keempat, tanggapan tertulis siswa atas pertanyaan guru tentang sebuah cerita dan juga sebuah cerita yang dibuat oleh siswa tetapi dicatat oleh guru. Selanjutnya adalah pajangan tulisan siswa. Yang pertama adalah cerita yang ditulis oleh siswa. Yang kedua, tanggapan siswa yang tertulis untuk pertanyaan terbuka tentang cerita
yang mereka tulis tadi ya. Kemudian yang ketiga, tulisan mandiri yang menggabungkan konsep dari mata pelajaran lain, misalnya sains, ilmu sosial, dan juga matematika. Yang keempat, lembar kerja atau tugas kelas dalam bentuk menulis. Yang selanjutnya adalah dinding kata. Dinding kata di foto ini berupa huruf-huruf alfabet yang diatur secara berurutan. Contoh, bisa berupa sajak, kosakata penting untuk area konten tertentu, dan juga kata baru yang ditemukan dalam cerita yang baru dibaca di kelas. Selanjutnya ini juga merupakan bagian dari penguatan strategi literasi ya. Yang pertama adalah menciptakan ruang yang nyaman dan juga tenang, mengatur sudut baca, menggunakan bahan-bahan lokal, menyortir buku, memasukkan berbagai jenis teks, dan juga mempromosikan kemandirian. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah kita dapat menciptakan ruang yang nyaman dan tenang. Tentu saja bisa dimulai dengan menempatkan tikar ya atau karpet di lantai agar siswa nyaman saat duduk atau berselonjor. Kemudian dapat juga menggunakan rak buku sebagai partisi untuk menciptakan kesan bahwa sudut baca adalah ruang terpisah di dalam kelas. Kemudian memilih sudut ruangan yang tenang, bila memungkinkan di dekat jendela dengan sirkulasi yang baik. Kemudian juga menetapkan aturan saat menggunakan sudut baca. Yang kedua, ini adalah pengembangan lingkungan kaya teks ya. Ini merupakan bagian dari penguatan strategi literasi ya, yang memerlukan lingkungan yang mendorong pengembangan keterampilan cara menyimak, membaca, dan menulis melalui berbagai cara dan media, termasuk juga cetak dan juga digital. Jadi boleh melalui cara melalui media cetak maupun juga media digital. Yang ketiga, ini adalah bagian dari strategi penguatan literasi, yakni pengembangan lingkungan sosial emosional. Lingkungan sosial afektif saling berkaitan dan berperan penting untuk mendukung pengembangan budaya literasi di sekolah. Selanjutnya adalah penguatan lingkungan dari sisi akademik ya. Yang pertama adalah penguatan literasi itu selaras dengan tahapan perkembangan literasi siswa. Yang kedua, belajar membaca atau learning to read mendapatkan penguatan pada jenjang awal, diteruskan dengan pembiasaan membaca untuk memperoleh pengetahuan reading to learn. Selanjutnya adalah kemampuan ketiga ini ya, kemampuan membaca atau strategi memahami dan mengkritisi bacaan. Diajarkan secara berjenjang pada pendidikan dasar dan menengah menggunakan ragam model. Selanjutnya yang keempat adalah kecakapan literasi terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang kelima, pembelajaran menggunakan bahasa tulis dilakukan dengan aktivitas menggunakan bahasa lisan, baik itu berbicara maupun juga berdiskusi. Dan yang keenam, penguatan kecakapan literasi dilakukan pada siswa dengan jenjang kecakapan yang berbeda, ya kan? Yang berbeda gurunya di sini ya. Tentu saja guru perlu melakukan asesmen untuk memetakan jenjang kecakapan literasi agar siswa memperoleh pendampingan yang sesuai. Nah, di sini kapasitas guru itu perlu ditingkatkan. Di antaranya bagaimana sih cara meningkatkan kapasitas guru? Yang pertama adalah guru harus memahami dan juga memetakan kompetensi dasar dalam program pembelajaran semester dan tahun.
Menurunkan kompetensi dasar dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang terukur. Kemudian memahami dan mampu melakukan kurasi buku. Di sini terutama adalah yang dimaksud buku pengayaan untuk memperkaya media pembelajaran. Dan selanjutnya mampu menjenjangkan buku sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Kemudian mampu membacakan nyaring atau read aloud dengan intonasi dan irama yang baik di sekolah dasar. Mampu memodelkan berpikir untuk memahami dan menganalisis isi bacaan serta berpikir untuk menstrukturkan ide dalam proses menulis. Nah, di sini ini adalah think aloud. Dan selanjutnya mampu memilihkan strategi membaca yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami dan menganalisis bacaan. Dan tentu saja banyak strategi membaca ini ya, banyak sekali strategi-strategi membaca yang dapat kita terapkan. Di antaranya yang pertama adalah memprediksi, yakni menggunakan konteks kalimat dan gambar untuk memprediksi makna kata baru atau sesuatu hal yang akan terjadi. Selanjutnya adalah menanya, menuliskan daftar pertanyaan terhadap materi bacaan yang belum dipahami. Memvisualkan, membayangkan benda, orang, kejadian dalam teks, menggunakan konteks kalimat atau gambar pada bacaan. Kemudian mengklarifikasi, menyimpulkan materi bacaan dengan kata-kata sendiri dan menggunakan simpulan tersebut untuk memeriksa pemahamannya terhadap bacaan. Menghubungkan materi bacaan dengan pengalaman dan teks lain yang pernah dibaca, dan terakhir adalah mengevaluasi, menilai tokoh, tindakan tokoh, kejadian, dan informasi dalam bacaan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, ini ada berbagai contoh strategi penguatan literasi di kelas awal ya. Seperti diantaranya adalah penguatan fonemik atau membaca dengan melafalkan bunyi huruf. Kemudian kosakata sehari-hari diperkenalkan secara berulang menggunakan alat peraga visual dalam konteks maknanya. Selanjutnya adalah penjadwalan membaca nyaring, membaca bersama, membaca terbimbing untuk meningkatkan pemahaman terhadap bacaan melalui elemen visual. Selanjutnya juga penjadwalan ya, ini penjadwalan kegiatan menulis tematik secara terbimbing sehingga nantinya dapat mengintegrasikan menyimak, membaca, memirsa, menulis, dan juga berbicara secara seimbang. Sedangkan ini adalah contoh strategi penguatan literasi di kelas tinggi. Yang pertama, menggunakan berbagai teks bacaan fiksi dan non-fiksi sesuai jenjang membaca. Yang kedua, kegiatan membaca terbimbing dalam kelompok kecil sesuai kemampuan membaca untuk melatih kemampuan membaca kritis dan reflektif. Yang ketiga, kegiatan membaca nyaring, membaca bersama, membaca terbimbing, menulis tematik terjadwal secara seimbang dalam setiap minggu seiring dengan penerapan model pembelajaran lainnya. Ya, ini dengan penerapan model pembelajaran lainnya ya. Dan yang keempat adalah kosakata akademik atau bahasa tertulis mulai diperkenalkan dalam beragam tema. Kemudian ini yang sangat penting, yakni asesmen untuk menguatkan lingkungan akademik yang literat. Maka asesmen pembelajaran itu harus bersifat valid, menggambarkan kompetensi siswa, reliabel, konsisten dan dapat dipercaya, adil, yakni tidak merugikan siswa, juga bersifat
fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa, otentik menggambarkan capaian siswa yang sesungguhnya, dan tentu saja yang paling krusial di sini adalah terintegrasi dengan pembelajaran ya. Dan masuk dalam asesmen diagnostik. Tentu saja ada dua di sini, ada asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Non kognitif ini memetakan kesejahteraan emosional dan psikologi siswa agar mendapatkan penanganan yang tepat. Sedangkan asesmen kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa sehingga guru dapat memetakan dan mengidentifikasi siswa yang perlu mendapatkan remedial atau pengayaan. Dan juga ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di sini yang pertama, asesmen formatif dapat berupa kompilasi karya siswa dalam proses belajar dan catatan pengamatan terhadap proses belajar yang memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun kepada guru tentang pencapaian kompetensi siswa. Kemudian asesmen sumatif ya, di sini asesmen sumatif pun dapat berupa penampilan, pameran karya, dan proyek yang memberikan ruang bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan terhadap materi ajar. Dengan demikian asesmen formatif maupun juga sumatif dapat menguatkan kecakapan literasi produktif dari siswa ya. Baik, terima kasih. Itulah tadi strategi penguatan literasi yang sangat luar biasa, dan tentu saja saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya yang ada di komunitas Forum TBM Indonesia ya. Dan ini adalah sahabat saya yang sudah memberikan berbagi ilmu dan pengalaman, yakni sahabat saya yang bernama Kakak Ainul SPD, merupakan penggiat literasi dari Kabupaten Kolaka Utara. Sehat dan sukses selalu ya Kak. Amin. Dan itulah tadi strategi penguatan literasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, dan terus semangat untuk berliterasi, memajukan literasi Indonesia. Di taman makan selasih, di kebun memetik mangga muda. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap sehat, semangat berkarya, dan juga selalu bahagia. Terima kasih dan saya akhiri. Salam dari TBM Avicenna Malang bersama Ibu Aini Rizkoh. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari TBM Avicenna Malang. Terima kasih. Sampai berjumpa di kegiatan TBM Avicenna Malang selanjutnya. Salam literasi. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.